Oke, selamat datang mahasiswa manajemen operasi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan kemarin mengenai tentang peramalan. Nah, kemarin itu kan kita sudah mempelajari lebih kepada moving average, weighted moving average, exponential smoothing, dan tambah satu lagi yaitu kesalahan peramalan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, sekarang di materi sekarang akan saya tambahkan metode peramalannya digunakan ketika kita belajar di manajemen operasi. Dan tentu seperti saya bilang kemarin bahwa semakin eh, semakin kompleks satu peramalan, maksudnya metode peramalan itu semakin kompleks, maka peramalan itu bisa digunakan. Nah, tentu kompleksnya ini harus ada kriteria tertentu. Nah, contoh seperti yang akan kita bahas selanjutnya ini, yaitu mengenai tentang exponential smoothing dengan trend adjustment. Oke, maksudnya gimana Pak? Jadi gini, ketika kita melakukan peramalan dengan menggunakan exponential smoothing, dalam kehidupan kita kan pasti akan dihadapkan dengan namanya trend. Data pasti akan menghadapi dengan namanya trend. Nah, ketika trend hadir atau trend ada, atau trend muncul, maka pemusatan eksponensial atau exponential smoothing itu harus dimodifikasi dan harus disesuaikan. Nah, rumusnya akan menjadi seperti ini. Forecast including trend itu dengan exponential smooth forecast ditambah dengan exponential smooth trend. Nah, rumusnya emang hampir sama dengan kemarin, tapi nanti akan ada perubahan karena ada trend hadir. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, FT. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, kita akan bedah satu-satu. Nah, di sini ada langkah-langkah yang pertama. Yang pertama adalah teman-teman menghitung FT atau menghitung eksponensial smoothing-nya dulu. Nah, rumusnya adalah alfa kali AT min 1 ditambah 1 min alfa dan seterusnya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Lalu langkah kedua mencari TT, yaitu adalah eksponensial smooth-nya. Trennya ya, eksponensial trennya ya. Nah, setelah teman-teman menghitung FT dan TT, teman-teman bisa menghitung forecast IT-nya. Oke, itu adalah initial trend. Oke, jadi FT teman-teman bisa dilihat bahwa FT itu adalah smooth forecast, rata-rata peramalan yang sudah dismoothkan, lalu TT adalah exponentially smooth trend, HT itu adalah permintaan aktual pada PTT, A adalah smoothing untuk rata-rata alpha. Nah, kalau yang beta ini adalah smoothing untuk trend. Oke. Nah, ini kan saya berikan contohnya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kan langkah pertama adalah kita menghitung forecast di periode kedua. Karena di data periode pertama sudah ada, dan smooth trend-nya di periode pertama sudah ada. Nah, teman-teman menghitung di bagian sini, F2 nih. Nah, caranya bagaimana? Yaitu alpha dikalikan A1, A1 kenapa A1 karena harus aktual pada periode sebelumnya. Oke, yaitu 12. Lalu dikurangi dengan alpha, dikalikan salah satu dikurangi alpha, alfanya kita menggunakan 0,2 ya. Lalu F1-nya adalah forecast pada periode pertama ditambah dengan smooth trend pada periode pertama. Kamu bisa melihat di sini. Nah, hasilnya ini adalah sebesar 12,8. 0, alpha ini yang kita gunakan adalah 0,2. Gitu ya. Nah, jadi datanya sudah jelas, bulan dapatnya dari ini. Maaf, nih. Data dapat dari sini. Sedangkan KTT dapat data dari sini. Tanggal 12 dapat datanya dari sini. Nah, terus langsung teman melakukan hitungan sehingga menemukan 12,8. Nah, di sini sudah menemukan 12,8. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk smooth trend pada periode kedua. Nah, rumusnya teman-teman bisa dilihat ya. Kita menggunakan menggunakan beta. Pada perhitungan smooth forecast kita menggunakan alpha. Nah, rumusnya teman-teman bisa melihat seperti ini. Kita dikalikan selisih antara forecast O2 dikalikan forecast pertama ditambah dengan 1 min beta dikalikan smooth trend pada periode pertama. Nah, dihasilkan adalah 1,92. Lalu kita menghitung FIT.
pada periode kedua, yaitu F2 ditambah T2, yaitu sebesar 11,72 ini. Jadi dengan adanya kehadiran tren, maka forecast including trennya itu menjadi 14,72 dan seterusnya. Jadi teman-teman. Jadi teman-teman ketika menghitung ini, tolong diperhatikan alfa atau beta yang digunakan. Jangan sampai terbalik ketika teman menghitung alfa tapi menggunakan smooth trend. Tapi ketika teman-teman menggunakan beta, malah dihitung adalah untuk yang smooth forecast. Jadi jangan sampai terbalik. Begitu. Ya teman-teman, jadi ini adalah eksponensial smoothing yang seperti yang kita lakukan di periode sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya, tetapi ditambahkan dengan kehadiran data. Nah, ini lebih permainannya lebih halus lagi, lebih smooth lagi. Seperti itu. Lebih maksudnya adalah tidak kasar gitu ya. Nah, itu tadi untuk exponential smoothing. Jadi diingat-ingat rumusnya. Dan perhitungannya sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, karena perhitungannya hampir sama dengan sebelumnya. Lalu, nah ini adalah contoh grafiknya ya. Nah, grafiknya kurang bakal seperti ini. Jadi, yang biru-biru itu adalah aktual demand-nya. Nah, yang warnanya lain selain biru itu adalah forecast including trend. Jadi, kita lihat bahwa itu garisnya tidak akan berjauhan dengan actual demand-nya. Sehingga untuk data yang semakin bias akan semakin data yang bias itu semakin kecil. Seperti itu. Dan itu menggunakan alfa dan beta itu dari subjektivitas dari perusahaan. Perusahaan mau smooth trend-nya 0,4 atau 0,6 dipersilakan atau 0,2. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, tergantung dari kondisi perusahaan. Itu. Nah, sekarang ada trend projection. Nah, ini adalah suatu metode peramalan runtun waktu mencocokkan garis tren untuk urutan poin data historis. Nah, rumus dasarnya ataupun fungsi dasarnya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, ini teman-teman mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi Y sama dengan A plus BX. Gitu. Nah, tentu ketika kalian mendapatkan rumus seperti ini, otomatis teman-teman harus mencari nilai-nilai yang ada di situ, baik A ataupun B. Nah, biasanya metode seperti ini. Jadi kalau disebarkan seperti ini. Jadi ketika dia membentuk suatu garis lurus, namanya Y sebenarnya apa sebaik. Nah, tapi kan kadang-kadang kita itu antara aktual sama ramalan itu kan ada deviasinya, ada perbedaan. Nah, itu adalah dengan deviation. Itu adalah penyimpangan. Nah, di sini metode kuadrat terkecil itu meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Jadi meminimalkan kesalahan ramalan seperti itu. Nah, di sini untuk mencari mendapatkan persamaan Y sama dengan apa X, teman-teman harus mendapatkan dua data, yaitu B atau B baru A. Oke. Nah, teman bisa dilihat nih, B itu dapat dicari dengan jumlah dari XY, X kali Y, dikurangi dengan N, itu adalah jumlah observasinya dikalikan dengan rata-rata X dikali dengan rata-rata Y dibagi dengan penjumlahan X kuadrat, jumlah total X kuadrat dikurangi dengan jumlah observasi dikalikan dengan rata-rata X kuadrat. Gitu. Nah, ini akan saya kasih contohnya. Nah, ini adalah satu contohnya seperti ini. Nah, di sini kita punya data, yaitu time sama electrical demand. Nah, electrical demand ini dianggap sebagai Y. Nah, pertama kali yang kita harus lakukan adalah kita menghitung jumlah X-nya dulu. Oh, ini data ada 28, jumlahkan ya dari sini dari 1 sampai 7. Lalu rata-ratanya karena ini ada 7 data berarti 28 dibagi 7. Hasilnya mendapatkan 4. Nah, sama seperti yang di sini, teman-teman menjumlahkan ini semua, hasilnya adalah 692, lalu dirata-ratakan. Jadi berarti kalau ini kan bagi 7 ya. Berarti 692 dibagi 7, hasilnya 98,86. Selanjutnya, setelah kalian tadi menemukan sigma X menemukan rata-rata X, sigma Y sama rata-rata Y,
teman-teman harus menghitung X kuadrat dan nilai X kali Y. Nah, X kuadrat itu intinya adalah dapatkan dari nilai X tapi dikuadratkan. 1 dapatnya dari 1 kuadrat, 4 dapat dari 2 kuadrat, dan seterusnya. Sedangkan XY adalah perkalian antara X dengan Y. Di sini, teman. Itu. Nah, terus setelah kalian menghitung itu, kalian harus mencari nilai B. Nah, nilai B itu didapatkan dari jumlah dari XY. Nah, jumlah dari XY adalah ini ya. Dikurangi dengan N. N-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dikalikan dengan rata-rata X, yaitu 4. Dikalikan dengan rata-rata Y, yaitu 98,86. Dibagi dengan jumlah X kuadrat itu 140. Nah, dikurangi dengan 7 kali 4 kuadrat. Maksudnya X rata-rata X tapi dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 10,54. Nah, ini teman-teman baru menemukan nilai B. Nah, selanjutnya teman-teman mencari nilai A. Nah, caranya adalah kalian masukkan rumusnya yaitu Y sama dengan rata-rata Y dikurangi PX. Oke, rata-rata Y dikurangi PX. Nah, rata-rata Y kan teman-teman mendapatkan dari ini nih, 98,6. Nah, dapat dari sini dikurangi dengan 10,54 yang sudah didapatkan dari nilai B dikalikan dengan 4 karena sigma X rata-rata X-nya adalah 4. Nah, hasilnya adalah 56,7. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai A dan B, maka teman-teman bisa membuat persamaan tren atau persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 6,7 ditambah 10,54X, di mana 5,67 ini adalah nilai A, sedangkan 10,54 ini adalah nilai dari B. Gitu teman-teman. Nah, apakah bisa kita mencari A dulu atau B dulu? Oke, sebetulnya ada rumus untuk mencari A dulu. Tetapi untuk mencari A itu akan jauh lebih ribet, jauh lebih kompleks dibandingkan teman-teman mencari B dulu. Jadi ini memang saya sarankan untuk mencari B dulu, baru mencari A. Karena pertimbangan masalah perhitungan juga ya. Karena mencari B itu akan lebih mudah dibandingkan teman-teman mencari nilai A. Gitu. Setelah dapat B, baru teman-teman mudah menghitung A. Gitu. Nah, ini adalah trend line-nya. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, yang biru itu adalah dia aktualnya. Nah, sedangkan kalau garis yang selain warna biru yang ini ya, yang saya garis merah ini ya, garis merah ini ya, lurus. Ini adalah trend. Nah, yang biru ini adalah aktualnya. Aktual. Gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat, oh, kira-kira nih, misal contoh, misalnya nih X-nya 2007 kan 7 ya, berarti teman-teman bisa nih, kira-kira pada saat tahun 2008, kira-kira electrical power demand-nya berapa? Kan berarti kan kalau misalkan di tahun 2008, otomatis kan nilai X-nya itu sama dengan 8 kan, karena ini kan 7. Karena 7 otomatis 2008 sama dengan 8 kan. Nah, berarti kan Y-nya sama dengan 56,7 ditambah 10,54 dikalikan 8. Nah, hasilnya berapa? Silakan itu sendiri. Ya. Itu dan tahun 2009, 2010 dan seterusnya berdasarkan nilai X. Jadi itu untuk yang model least square method. Jadi tidak akan saya terlalu detailkan lagi. Nah, itu ya. Dan selanjutnya adalah multiple regression. Nah, multiple regression ini ibaratnya adalah ketika kita melakukan perhitungan peramalan itu terdiri dari lebih dari 2 faktor, yaitu X1 dan X2. Contoh misalkan sini, ini adalah rumus persamaan regresi. Multiple regression. Di mana sudah terdapat nih ya rumusnya ya. Terus nilai X1 dengan 6 miliar, terus X2 dengan 12%. Maka total penjualannya adalah ini 1,8 ditambah 0,3 dikalikan 6 miliar dikurangi dengan 5 kalikan 0,12. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, di sini tidak memandang dia persenan atau tidak. Kalau misalkan hasilnya persen, ya persen. Tapi persen di desimal. Tapi kalau misalkan hasilnya miliar, ya miliar. Itu ya. Jangan sampai teman-teman terpaku pada satu hal saja. Gitu. Tapi di multiple regression ini bedanya dengan ini ya. Kalau di sini untuk menentukan demand,
kita hanya butuh satu faktor aja, yaitu time period. Makanya ini namanya regresi single regression ya, regresi linear. Tapi pada di sini di multiple regression itu ketika kita ingin menentukan penjualan itu terdiri dari dua faktor, yaitu kondisi dalam kajian dan tingkat bunga. Nah, tentu grafiknya akan berbeda. Kalau misalkan regresi, itu gambarnya akan seperti ini, lurus terus karena Y sama dengan A plus BX. Sedangkan kalau persamaan multiple regression, dia gambarnya akan seperti ini, mentium. Nah, ini ada mentiumnya gitu. Nah, itu untuk multiple regression. Cukup simpel ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita membahas variasi musiman dalam data. Jadi ini adalah multiplikatif musiman yang dapat menyelesaikan data tren untuk variasi musiman dalam permintaan. Dan pengertiannya adalah pergerakan saturator dalam rangkaian data yang terkait dengan kejadian yang berulang. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh. Tapi ketika saya sebelum memberikan contoh, otomatis ada langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama adalah kalian menemukan rata-rata permintaan historis setiap musimnya. Oke, kalian temukan rata-rata permintaan historis setiap musimnya. Jadi kalau misalkan di satu musim itu ada 3 kondisi, ya kalian cari rata-ratanya. Nanti akan saya kasih contoh. Yang kedua, menghitung rata-rata permintaan sepanjang bulan. Oke, dan yang ketiga adalah menghitung indeks tiap musiman, lalu mengestimasi total permintaan tahunan untuk tahun berikutnya, dan membagi estimasi total permintaan tahunan dengan jumlah musim, lalu mengalihkan dengan indeks musiman. Jadi yang di pertama, kita harus menemukan rata-rata permintaan setiap musimnya. Misalkan tahun pertama itu ada periode pertama ya, mohon maaf ya, periode pertama terdiri dari 3 bulan atau 3 tahun. Nah, itu harus dirata-ratakan dulu. Terus ketika semua sudah dirata-ratakan, maka langkah kedua adalah kalian mencari rata-rata permintaan sepanjang bulan tersebut. Lalu kalian menghitung indeks setiap musim, lalu kalian mengestimasi total permintaannya, lalu selanjutnya adalah membagi estimasi total permintaan. Nah, maksudnya gimana, Pak? Oke, langsung saya kasih contoh. Nah, ini contohnya tuh. Ini adalah data bulan Januari. Nah, di bulan Januari ada 2005, 2006, 2007. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan tadi, yang pertama adalah kita melakukan rata-rata. Rata-rata dari setiap bulannya ini. 80, 85, 75, 70, 85, 85, dan seterusnya. Kita harus mencari rata-rata itu. Nah, pertama, rata-rata pertama adalah ini 90. 90 dapat dari mana? Dari 80 tambah 85, ya, ditambah, tapi dibagi 3. Kalau nggak percaya silahkan tulis. Ya. Ini juga sama, 70 tambah 85 bagi 3, dan seterusnya. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata musiman, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita menghitung rata-rata per bulan. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini, teman-teman. Nah, ini di rata-ratakan. Di rata-rata hasilnya adalah ini, 94 per bulan. Karena kan kita merata-rata tiap bulannya ya. 94 didapatkan dari situ. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman sudah merata-ratakan ini, kalau nggak salah ini tadi totalnya saya hitung adalah sebesar ini 1128. Oke, 1128 dibagi 12. Hasilnya adalah 94 per bulan. Oke ya. Nah, setelah kita mendapatkan 94 ini, maka kita bisa menghitung nih seasonal index. Nah, bagaimana caranya? Cara menghitung seasonal index adalah dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini 0,97 hasilnya ya. Dapatnya dari mana? Nah, terus dari sini. Rata-rata tahun 2005 sampai 2007, monthly demand dibagi dengan average monthly demand. Nah,
Jadi rata-rata rata-rata permintaan selama 3 tahun dibagi dengan rata-rata tiap bulannya. Berarti 90 dibagi 14-nya 95,7. Nah, begitu juga yang lainnya. Kalau misalkan untuk Februari, 80 dibagi 94, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan indeks, seasonal index. Nah, terus fungsinya apa, Pak? Nah, fungsinya dari ketika teman-teman sudah mendapatkan indeks, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan namanya peramalan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya contoh seperti ini. Teman-teman ingin meramalkan tahun 2008. Ini tahun 2007 ya. Nah, teman-teman ingin meramalkan tahun 2008. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, misalnya nih, expected annual demand-nya adalah 1.200. Oke, jadi diekspektasikan bahwa tahun depan itu menghasilkan 1.200. Otomatis untuk melihat Januari Februari kita bagi 12 biar sama rata ya. Jadi 1.200 dibagi 12 itu asal muasalnya karena ingin melihat tiap bulannya berapa. Kecuali kalau kalian sudah menentukan Januari berapa, Februari berapa, Maret 2008, nah itu bisa langsung dimasukkan. Nah, 1.200 dibagi 12 itu dapatnya dari 1.200 dari annualnya dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ingin mencari per bulannya. Expected demand per bulannya. Dikalikan dengan indeks, maka forecast untuk tahun 2008, forecast untuk tahun 2008 itu pada bulan Januari sebesar 96. Sedangkan bulan Februari itu 85. Dan seterusnya. Jadi itu teman-teman. Jadi sangat simpel sekali untuk menghitung ini sehingga kalau misalkan teman-teman menghitung forecast pada menggunakan seasonal index, teman-teman harus mencari seasonal index. Di mana seasonal index itu dapat dicari dengan rata-rata pada bulan tersebut dibagi dengan rata-rata per bulannya. Nah, gambarnya akan munculnya seperti ini teman-teman. Nah, forecast-nya itu yang warna ungu. Mohon maaf, yang orange. Nah, jadi ketika kalian menggunakan variasi musiman dalam data, mohon maaf, datanya tidak akan terlalu jauh lagi teman-teman dengan apa yang kita hitung. Tidak akan pernah jauh dari situ. Jadi tidak ada semakin sedikit biasnya. Kenapa? Semakin nempel datanya situ kalau kita menggunakan variasi musiman data. Nah, itu teman-teman. Jadi materinya cukup sekian. Oke, nanti terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.